Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatul Marifah, NIM 141 dari Filsafat Manusia kelas A, dosen pengampu Bapak Muhammad Hamzah. Di sini saya akan mempresentasikan materi manusia sebagai persona untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Pembahasan pertama yaitu pengertian persona. Secara umum, persona adalah role atau peran. Asal kata persona yaitu dari bahasa Latin persona yang berarti topeng. Dalam kaidah psikologi, kata persona dapat diartikan sebagai wajah yang ditampilkan oleh seseorang kepada dunia. Dalam kata lain, dapat diartikan sebagai topeng yang dibuat seseorang untuk ditunjukkan sebagai kesan kepribadian kepada dunia. Jadi seseorang itu cenderung akan menampilkan kepribadian yang dia inginkan, yang dia ingin tunjukkan kepada orang lain, dan menutupi kepribadian aslinya dengan tujuan agar dapat diterima di masyarakat. Persona dibentuk sejak kecil, dimulai saat seseorang tersebut sedang membentuk kepribadiannya dari belajar dengan orang sekitar. Karena dia belajar dari orang sekitar, jadi kemungkinan persona yang terbentuk itu bertolak belakang dengan kepribadian aslinya. Bahasan ketiga yaitu manusia sebagai persona menurut 3 pandangan. Pertama, pandangan ontologis. Pandangan ontologis ditekankan manusia sebagai pribadi diletakkan pada rasionalitas dan individualitas, yang artinya manusia adalah makhluk rasional dan individual. Dengan demikian, substansi manusia adalah berpikir dan memiliki kodrat individu. Jadi, substansi manusia terletak pada akal, budi, dan individualitas. Yang kedua yaitu pandangan psikologis. Pandangan psikologis menekankan pribadi manusia pada aspek psikis. Fokus psikologi yaitu pada emosi dan afeksi. Dari ungkapan René Descartes, saya berpikir maka saya ada. Dari ungkapan tersebut, konsep persona diletakkan pada animus atau jiwa. Jadi, jaminan tentang keberadaan manusia adalah pada kejiwaannya. Ini adalah pandangan dialogis. Pandangan dialogis mengaitkan pribadi manusia dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Memandang manusia sebagai makhluk rasional. Pribadi setiap manusia terbentuk merealisasikan jiwa dan badan, yaitu relasi individu masyarakat, relasi masyarakat individu. Jadi konsep aku berpusat pada relasi. Pembahasan keempat yaitu nilai-nilai absolut. Yang pertama sebagai intermediasi, yang kedua menghadirkan dunia bagi manusia, menghadirkan manusia bagi dunia, yang ketiga memberikan tanggapan terhadap hasil-hasil penginderaan dan makna dengan jalan merasakan, berkehendak atau berusaha. Yang keempat, memberikan tanggapan terhadap proses-proses yang terjadi dalam pikiran demi kebaikan. Bahasan yang kelima adalah elemen-elemen manusia sebagai persona. Yang pertama ada karakter. Karakter merupakan kebiasaan hidup seseorang yang melekat dalam diri seseorang dan tidak dapat diubah dengan mudah. Karakter alamiah adalah karakter yang dibentuk oleh lingkungan seseorang tersebut yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan latar belakang budaya serta pendidikan. Akal budi memiliki multiperan dan dasar untuk melahirkan ide-ide yang tidak sama dalam setiap orang. Tidak ada pikiran bersama, melainkan kesepakatan bersama. Akal budi adalah dasar untuk mencari kebenaran. Menurut Yunani, akal budi adalah modal sebagai cikal bakal lahirnya filsafat. Yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan bersifat personal, yang menentukan adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Dalam menentukan keputusan, seseorang harus menggunakan pilihan hati. Kebebasan merupakan martabat manusia yang tidak bisa dibungkam oleh siapapun. Yang keempat adalah nama. Memiliki arti sebagai setiap pribadi dan merupakan perwujudan sekaligus menjadi identitas pribadi seseorang.
bukan sekedar mengeluarkan bunyi melalui huruf yang tersusun, melainkan mengandung makna pengakuan terhadap eksistensi pemilik nama. Pengakuan tersebut bersifat utuh. Yang kelima adalah suara hati. Serupa dengan akal budi, suara hati melekat pada diri seseorang. Suara hati berfungsi etis karena mengarahkan manusia untuk mampu membedakan baik maupun buruk dalam perbuatannya. Bahkan suara hati menjadi dasar pemikiran utama dalam mengambil keputusan. Yang keenam adalah perasaan. Perasaan tidak dibicarakan secara kolektif, melainkan dikaitkan dengan pribadi, sehingga menghargai perasaan berarti menghargai hakikat dan martabat manusia. Sekian presentasi diri saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.